Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke Fesyar di Surabaya. Hadirin sahabat syiar, kumaha kabarna? Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Ta'ala yang memberikan kita kesempatan mengikuti Fesyar Jawa, sebuah ikhtiar dari Bank Indonesia untuk meningkatkan kesadaran gaya hidup halal, ekonomi syariah, dan ziswab untuk umat agar sukses dunia akhirat. Salawat salam kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, hingga kita semua semoga mendapatkan syafaatnya. Ada gengsi, ada aki-aki, hadirin dewan juri yang saya hormati. Kita hidup di era teknologi yang luar biasa, namun juga dihadapkan dengan permasalahan yang luar biasa. Kerusakan lingkungan menyebabkan bencana, COVID-19 melanda, perang dagang dan perang tarif antara Cina Amerika. AI yang seharusnya membantu kita menyebabkan banyak PHK, sulit mencari kerja, yang kaya makin kaya, yang miskin makin menderita. Betul apa betul? Banyak yang depresi, akhirnya judi, pinjol sana sini, mencuri, bahkan prostitusi, bahkan bunuh diri, dan kebanyakan korbannya adalah gengsi. Oleh karena itu, izinkanlah saya Muhammad Yusuf As-Sakaki menyampaikan solusi Islami terhadap permasalahan ini melalui pidato yang berjudul Gerakan Ziswab Milenial Solusi Krisis Global. Hadirin Dewan Juri rahimakumullah. Indonesia merupakan negara dengan perekonomian syariah terbesar ketiga di dunia menurut data SGIE 2024. Meningkat dari tahun sebelumnya yang ada pada posisi keempat. Ini menunjukkan ikhtiar Bank Indonesia meningkatkan kesadaran ekonomi syariah dan gaya hidup halal telah berhasil. Namun hadirin, berbanding terbalik, laporan indeks literasi zakat yang dikeluarkan Baznas menunjukkan pada tahun 2024 justru ILZ kita menurun, dan menyedihkannya respondennya merupakan gengsi dan milenial. Maka timbul pertanyaan, kenapa Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia, ekonomi Indonesia di tahun 2024 tumbuh di atas 5%, dan undang-undang tentang zakat diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011, tetapi partisipasi Gen Z dalam berziswab malah menurun. Ternyata Gen Z berpikir yang pertama, siswab mah nanti aja udah tua. Padahal guys, kita sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Munafikun ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa asaddaqa wa akum minas solihin. Setelah kita wafat nanti, kita ingin kembali ke dunia ini untuk bersedekah walaupun hanya 1 biji. Maka bersedekahlah sejak kini, apalagi dimudahkan dengan pembayaran melalui KRIS, kode pembayaran dari Bank Indonesia, kebanggaan kita semua. Yang kedua, Gen Z masih berpikir bahwa kemiskinan adalah tugas pemerintah. Statue aja lah. Imam Zainuddin Al-Malibari dalam Irsyadul Ibad mengatakan tidak ada yang lebih merusak Islam kecuali sifat kikir. Mau tidak seperti itu? Na'udzubillah. Yang ketiga, Gen Z berpikir uang saya kecil, bisa bantu apa buat orang kecil? Nah, justru inilah kenapa pentingnya kita menyalurkan ziswab melalui lembaga resmi dan berintegritas seperti Baznas. Karena uang sekecil apapun dapat berdampak membangun UMKM umat, menjaga stabilitas pangan, dan juga membeasiswakan mustahik-mustahik calon pemimpin di masa depan. Dan yang keempat, sebenarnya Gen Z ini adalah mereka yang berjiwa sosial tinggi. Buktinya, kalau live TikTok mereka kasih gift-nya besar-besaran karena merasa senang melihat orang senang.
Bayangkan jika Gen Z diikut sertakan dalam penyaluran Ziswap, maka Gen Z lah yang di masa depan akan menjadi tulang punggung Ziswap. Oleh karena itu, perlu ada kolaborasi antara pemegang kewenangan dengan Gen Z. Tingkatkan kemudahan informasi dan transparansi kepada Gen Z. Dan untuk Gen Z, ayo kita berziswap, mulai bersedekah dengan memberikan informasi kepada kawan-kawan kita. Dan sedikit demi sedikit terapkan pada event-event dan acara. Sebagai contohnya, berikan tantangan kepada santri dan mahasiswa untuk memberdayakan siswa produktif sebagai salah satu syarat kelulusannya. Kesimpulannya adalah pantun. Zakat itu ada dua, zakat fitri dan zakat harta. Dengan Ziswap yang miskin menjadi sejahtera, yang kaya makin berkah hidupnya. Bank Indonesia kendalikan inflasi. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.